Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu teras rumah warga ya. Namun keadaan tanaman hiasnya di sini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Termasuk untuk jenis tanaman hias kayak ada Divenbasia white flame ini dan beberapa jenis tanaman hias lainnya. Dan pastinya di sini saya bakalan sedikit mengupas ya tentang masalah-masalah tanaman hias yang berada di teras rumah ini. Namun sebelum saya melanjutkan mereview beberapa tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dalam lindungannya. Amin. Untuk koleksi tanaman hiasnya di sini sebenarnya banyak banget dan lebih ke jenis tanaman hias daun ya. Seperti di dalam satu rak itu terdapat beberapa tanaman hias, ada Divenbasia white flame. Dan untuk keadaan daunnya di sini kayak terlihat tidak segar ya dari warnanya, kemudian memang juga pertumbuhannya terlihat tidak segar saja pada bagian sisi daunnya juga. Kemudian juga ada mata loa, kemudian juga ada tanaman hias, ada Aglonema rotundum Aceh yang tiger ya. Kemudian juga ada tisu harmoni, ini cantik banget. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Anthurium yang Mickey Mouse. Kemudian di bagian atasnya di sini ada tanaman hias, ada Aglonema Snow White, kemudian juga ada Cochin, ada lukisan cinta, kemudian juga ada Divenbasia Green Lip. Dan di sini untuk keadaan daunnya ya bisa dilihat hampir tidak terlihat segar ya. Ini yang pastinya permasalahan ketika tanaman hias itu daunnya tidak segar, tidak terlihat segar, kayak layu seperti ini adalah masalah pada bagian medianya dan telatnya melakukan penyiraman. Dan saya akan mengecek ya pada bagian sisi medianya. Sangat kering sekali dan hampir pada setiap medianya pada bagian potnya ini sama sekali tidak ada kelembapan ya, yang menjadikan keadaan dari daunnya ini terlihat tidak segar. Kemudian juga batangnya ini agak loyo ya, layu. Jadi memang untuk jenis tanaman hias kayak Divenbasia ataupun jenis tanaman hias lainnya ya, ketika telat melakukan penyiraman itu biasanya memang keadaannya seperti ini. Ini akan fatal sekali jika telat penyiraman pada tanaman hias kayak lumut Papua ataupun untuk jenis tanaman hias Calathea. Untuk jenis tanaman hias kayak Calathea ataupun lumut Papua, ketika memang benar-benar telat melakukan penyiraman itu biasanya tanaman tersebut itu akan mati. Berbeda sekali dengan tanaman hias kayak Diven, ketika memang telat melakukan penyiraman itu ketika dilakukan penyiraman ya, itu akan kembali tumbuh dengan segar. Dan memang untuk pada bagian sisi medianya memang terlihat terawat ya, kayak tidak ada rumput-rumput liar yang tumbuh, namun ini hanyalah masalah penyiraman. Dan soal media tanam juga di sini bagus banget ya, karena memang cukup berboros seperti ini dan memang hampir kering ya, kering pada setiap medianya. Dan ini juga ketika kita melakukan kita telat ya dalam melakukan penyiraman, itu biasanya juga berdampak pada bagian daun itu mudah kering dan menguning ya. Dan kemudian di situ juga ada beberapa tanaman hias Aglonema, dan secara kebetulan juga terasnya ini menghadap ke arah barat. Namun tanaman hias Aglonema ini pastinya ya di waktu sudah masuk siang, matahari sudah mulai berpindah, daerah ini benar-benar panas ya. Karena pada bagian sisi depannya di sini sama sekali tidak ada naungan. Yang menjadikan untuk warna daunnya ya di sini benar-benar kusam seperti ini. Ini padahal
daun ini berada di bagian pucuk ya, namun keadaannya memang kusam, dan hampir semua pada jenis tanaman hias aglonema ini, Bikroy. Karena memang untuk jenis tanaman hias daun, masalah penempatan itu sangat penting ya. Kemudian juga di sini ada tanaman hias, ada pakis cemut ataupun impor, ada juga yang punya gimbal. Kemudian di sini yang sangat cantik ya menurut saya ya. Semua tanaman hiasnya di sini cantik-cantik banget. Namun untuk jenis tanaman hias Divenbasia Bowari Tigernya di sini bagus banget. Dan di sini kenapa ya tanaman hias Divenbasia itu akan terlihat cantik apabila dilakukan pemangkasan pada bagian pangkal dari batang tanaman. Ini ya, saya liatin ya. Seperti ini keadaannya. Ketika sudah mulai batang menjulang tinggi dan kemudian dilakukan pemangkasan ya, yang setidaknya dalam waktu 3 bulan akan memunculkan tunas-tunas baru, dan pada akhirnya akan menjadi satu tanaman yang sangat cantik seperti ini. Rimbun banget. Kemudian juga di sini ada tanaman hias, ada Peperomia Silver Ripple. Ini juga terlihat sangat rimbun, sangat bagus. Dan untuk masalah penyiraman terhadap tanaman hias Peperomia ya ataupun perawatan, itu juga sebenarnya baiknya kadar air ataupun kelembapannya itu benar-benar dijaga. Jangan terlalu sampai becek pada bagian sisi medianya. Karena untuk jenis tanaman hias kayak Peperomia ataupun Begonia, ketika medianya itu terlalu becek ya, itu akan menjadikan ataupun mengakibatkan pada bagian batang ataupun bonggolan tanaman tersebut itu gampang sekali untuk lonyet dan membusuk. Berbeda sekali dengan jenis tanaman hias keladi ya, ketika memang asupan airnya itu banyak, karena kebanyakan juga pedagang tanaman hias keladi itu biasanya pada bagian sisi bawah potnya itu biasanya dikasih tatakan dan dikasih air agar perangsangan akarnya itu tetap terjaga ya dan cepat. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Calathea sentosa, dan di sini juga kalau melihat keadaannya ya, ini juga sebenarnya karena daunnya juga sudah banyak yang mulai menguning seperti ini dan terlihat juga tidak segar. Ini juga disebabkan karena memang untuk penempatannya ini berada di daerah luar. Kemudian juga untuk ukuran pot dengan tanamannya yang sudah begitu berdesakan ya, ini biasanya untuk jenis Calathea juga seperti ini. Masalah ketika pada bagian bonggolannya sudah tidak ataupun tanamannya itu sudah tidak sesuai dengan ukuran potnya. Kemudian juga ada tanaman hias, ada kadaka yang tanda kursa tanah ya. Sebenarnya untuk koleksi tanaman hiasnya di sini benar-benar banyak. Ada Calathea bulu ayam, Sansevieria, kemudian juga ada Calathea meranti Bali ataupun Triostar. Dan ini juga keberadaannya ya, ini sekitar jam 10 dan saat pagi hari ini ya, ini jelas matahari full mengenai tanaman-tanaman ini, dan beberapa daunnya juga banyak yang sudah mulai pada usang ya, seperti ini. Ini sayang banget ya, ini apabila penempatannya di tempat yang teduh. Kemudian juga ada pergantian potnya, karena ini sepertinya menggunakan pot yang berdiameter 18, namun keadaannya memang sudah sangat penuh. Karena setidaknya setiap tanaman itu membutuhkan nutrisi, dan sebenarnya kalau kita bisa rajin ya memberikan B1 ataupun kita bisa menyiram dengan cucian dari air beras yang setidaknya bisa dilakukan 1 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali, meskipun tidak adanya pergantian media potnya ya, yang penting nutrisi itu tercukupi, itu juga akan sebenarnya akan tumbuh dengan bagus tanaman-tanaman hias itu. Dan di bagian belakang rumah di sini juga banyak banget ya, ada Ficus elastica ataupun karet kebu, ada Pilolinet, ada Aglonema klasik, ini ada Silver Queen ya. Dan untuk jenis tanaman hias Aglonema Silver Queen ya ataupun Aglonema klasik lainnya, ini sering banget ya untuk rusak pada bagian pucuk daun kering seperti ini ya.
Lagi-lagi juga masalah penempatan itu sangat penting terhadap tanaman-tanaman hias. Di situ juga ada Aglonema biglory, ini banyak banget sebenarnya. Dan sang pemilik juga melakukan pemangkasan ya, stek pada bagian batangnya seperti ini. Dan yang pastinya ya, setiap tanaman hias itu memerlukan perawatan lanjutan ya, agar tetap bisa tumbuh dengan sangat baik. Kemudian saya bakalan beralih ke bagian sisi dalam. Nah, untuk penempatan tanaman hias yang berada di sini, ini bisa dibilang sama sekali tidak terkena cahaya matahari, karena pada bagian sisi atasnya di situ juga ada atap ya. Di sini untuk jenis tanaman hias ada Syngonium chiapense-nya, di sini cantik banget, berdaun gede-gede ya. Kemudian juga ada janda bolong. Dan menurut saya ya, untuk mengatasi tanaman hias janda bolong agar bisa tumbuh dengan baik, tampilannya juga cantik, dan ketika memang sudah melewati batas turus seperti ini dan tidak adanya rambatan selanjutnya, menurut saya untuk jenis tanaman hias janda bolong ataupun jenis tanaman hias rambat lainnya ya, menurut saya itu baiknya dipangkas daripada bagian pangkal sini ya, kita rimbunkan agar memunculkan tunas-tunas yang baru, dan hasilnya itu akan luar biasa sekali dan menjadi tanaman yang cantik kembali. Kemudian juga ada beberapa Peperomia watermelon, dan di sini tanamannya bisa tumbuh ya, namun keadaan karena masalah penempatan juga yang berada di tempat yang benar-benar teduh. Ini pada bagian batang dari tanaman tersebut ini memanjang seperti ini. Jadi kayak tidak terlihat rimbun ya, karena daunnya tidak rapat, hanya memanjangkan pada bagian batang-batang dari tanaman Peperomia tersebut. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Syngonium Wendlandi, ada Syngonium Mango Illusion. Kemudian juga ada sirih manjula, di sini cantik banget. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa tanaman hias, dan indahnya ya ketika pada bagian teras rumah, halaman rumah itu terdapat tanaman, entah itu tanaman hias, tanaman pohon, ataupun tanaman-tanaman lainnya seperti sayur, yang pastinya suasananya itu akan jauh lebih indah. Dan pastinya juga membutuhkan perawatan lanjutan ya, agar pertumbuhannya itu bisa maksimal dan bisa baik. Semoga bermanfaat, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.